Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mustika Agesti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu tipe data dan variabel tugas pemrograman dasar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ria Yurza Sapitri, yang kedua ada Zaskia Nur Ramadhani, dan yang terakhir ada saya Mustika Agesti. Baik, mari kita bahas pengertian tipe data terlebih dahulu. Jadi, tipe data adalah jenis nilai yang akan kita simpan. Dalam ilmu terter dan pemrograman komputer, tipe data ialah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung tipe data dasar akan bilangan integer, bilangan titik mengambang, karakter, dan boolean. Kemudian, ada kategori tipe data. Kategori tipe data ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tipe data dasar dan yang kedua ada tipe data pembentukan. Tipe data dasar adalah tipe data yang disediakan oleh bahasa pemrograman, antara lain bilangan bulat, bilangan biasa, bilangan tetap, karakter, dan logis. Sedangkan tipe data bentukan adalah tipe data yang dibentuk dari kombinasi tipe data dasar, antara lain larik atau biasa disebut dengan array, kemudian rekaman atau record, dan string. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah nama yang mewakili suatu elemen data, seperti tempat lahir untuk tempat lahir, nama untuk alamat, tanggal lahir untuk tanggal lahir, dan sebagainya. Oh ya, ada aturan tertentu loh yang wajib diikuti dalam pemberian nama variabel ini. Antara lain, 1. Harus dimulai dengan abjad, tidak boleh dimulai dengan angka atau simbol. Yang kedua, tidak boleh ada spasi di antaranya. Dan yang ketiga, jangan menggunakan simbol-simbol yang bisa membingungkan seperti titik 2, titik koma. Berikutnya adalah pemberian nilai. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk memberi nilai pada suatu variabel, yaitu melalui proses penugasan dan pembacaan. Pemberian nilai dengan penugasan mempunyai bentuk umum sebagai berikut. 1. Variabel nilai dapat juga ditulis dengan variabel sama dengan nilai. Yang kedua, variabel 1, variabel 2 dapat juga ditulis dengan variabel 1 sama dengan variabel 2. Dan yang ketiga ada variabel ekspres. Selanjutnya adalah pengenalan dasar PHP. PHP merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu website yang dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML. Maksudnya adalah beda kondisi. HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka layout web, sedangkan PHP difungsikan untuk prosesnya, sehingga dengan adanya PHP, sebuah web akan mudah di-maintenance. PHP berjalan pada sisi server, sehingga PHP disebut juga sebagai bahasa server-side scripting. Artinya, bahwa dalam setiap atau untuk menjalankan PHP, wajib membutuhkan web server dalam menjalankannya. PHP ini bersifat open source, sehingga dapat dipakai secara cuma-cuma. Tata bahasa penulisan baris kode PHP terdiri dari dua bentuk penulisan baris kode PHP menggunakan format PHP maupun penulisan baris kode dengan format campuran antara HTML dan PHP. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang perlu diketahui sebelum memulai pembuatan PHP. 1. Penulisan suatu program PHP harus diawali dengan tag, tanda kurung siku, tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tag, tanda tanya, tanda kurung siku. Kedua, penulisan baris program PHP harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ketiga, penulisan pada PHP adalah case sensitif, yaitu antara huruf A kecil dan huruf A besar adalah berbeda. Keempat, penulisan komentar atau baris yang tidak akan diproses oleh PHP. Kelima, penulisan suatu teks selalu diapit dalam tanda petik 1 atau petik 2. Dan yang terakhir, yang keenam, penulisan suatu tanda baca pada suatu teks seperti tanda petik 1, tanda petik 2, koma, garis miring, dan lain-lain digunakan tanda garis miring kemudian diikuti dengan tanda baca. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.